diijabah oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya iya sabaraha ya ayat 200 tuh ayatnya 200. Maka nasim yakin bu, insya Allah semua doa yang kita panjatkan pada malam hari ini insya Allah diijabah semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, jembar rezeki, bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal. Geus jam sabaraha? 9:30 lewat. Tentu dulu aja. Terus ya. Soalnya ceramahnya 2. Lamun abdi sajam bagian nyampe 10:30 ya. Kiai Dadang sajam nyampe 11:30 jika abdi. Siap nyampe 11:30. Siap kabur. Dek. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar dipilih menjadi satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kedua, kita dipilih oleh Allah menjadi orang Indonesia yang mayoritas muslim, yang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah di Indonesia ini pembacaan maulid, perayaan maulid semakin besar, semakin meriah. Ini menunjukkan bahwa orang Indonesia begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti cinta kita tidak, cinta Nabi Muhammad tidak bertepuk sebelah tangan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah satu ahli hadis di Madinah, beliau seorang muhaddis yang hafal ribuan hadis. Beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan, saya cinta orang Indonesia. Alhamdulillah. Sebenarnya Rasulullah mencintai semua umat, cuman ketika ada bahasa Rasulullah mencintai Indonesia, berarti itu ada khususul khusus, kecintaan yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak ke cinta kata tangganya Pak, cinta kata tangga, cinta ke Pak Kuwu, cinta ke ulama, tapi kapal majikan leuwih cing leres. Buktina balik di kota duit kapal majikan ngeun kabeh, tayang patiaikeun kabeh, kudu perang Badar heula. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya, Nabi Muhammad mengatakan dengan khusus melalui kasyafnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwa Nabi Muhammad mencintai orang Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa itu yang ada di belakangmu? Dulu jalma di belakang kanjeng Nabi mungkin ribuan. Saur kanjeng Nabi, hadza min Afrika, min Misra, min Hijaz, wa min Jammu, sebutkan kanjeng. Wajah-wajahnya barare. Ayyul bladil di mana kanjeng Nabi? Saur kanjeng Nabi, hadza mayat tabi'uni min Indonesia, ini adalah pengikutku dari Indonesia. Alhamdulillah ya Rabbi. Jadi kita bersyukur jadi orang Indonesia, dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Dengan apa caranya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengagungkan ajarannya, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang mana di dalam ini terkumpul sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang pertama, kita bertemu bersalaman. Apa kata Nabi? Ma min muslimain yaltaqiyani, tidaklah ada seorang muslim bertemu kemudian dia bersalaman, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut sebelum mereka berpisah. Alhamdulillah, ini sudah sunnah Nabi. Maka sunnah Nabi yang paling banyak dilaksanakan oleh kita itu diantaranya ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad. Satu, bu, tadi saya salaman. Aprok yang ibu-ibu saya salaman. Ente, ada yang juga. Bapak saya salaman. Karena Allah cinta persaudaraan, Nabi Muhammad cinta persatuan. Maka Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan seorang muslim apabila bertemu maka dia bersalaman. Bapak-bapak mah osok salaman. Alhamdulillah. Bahkan sasalaman jeung jalmi alim ayat tambah fadilah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang bersilaturahmi menziarahi orang alim, itu seolah-olah dia bersilaturahmi menziarahiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa bersalaman dengan orang alim, maka kata Nabi, dia seolah-olah bersalaman denganku. Alhamdulillah. Maka di orang nama ayah kiai, kamu kiai gedean, kamu habaib ditarik, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Papa Ribut salah, Ustadz Abdul Somad, Papa Ribut salah, Habib Gures Baharun, Papa Ribut salah, Ayah Habib Rifki, Papa Ribut salah, salaman. Tapi abdi mah teu Papa Ribut pun. Lain kiai gedean. Tapi antusias masyarakat kepada bersalaman kepada seorang ulama itu luar biasa. Orang yang bersalaman dengan orang alim, dia seolah-olah bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, ketika kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sunnah Nabi di dalam Maulid itu ketemu bersalaman. Yang kedua membaca sholawat. Yang mana membaca sholawat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Satu sholawat akan menurunkan 10 rahmat Allah dari satu orang. Kalau satu sholawat dibaca 200 orang, bisa menurunkan 2000 rahmat Allah. Satu sholawat. Apalagi kalau 1000 sholawat, berarti rahmat Allah turun bertubi-tubi seperti hujan, pintu langit dibuka, semua doa diijabah. Alhamdulillah. Mata tong aneh bu pak, namun kiai walaupun teboga usaha, walaupun teboga naon, tapi doanya diijabah. Maksudnya selalu membajatkan doa ketika mahallul qiyam, saat itu diijabah.
kurang lemong kenantung mahalul kiam tadi ada itu doa ijabah. Makanya kita tadi Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami, ya Allah jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang dirahmati Allah, yang mendapatkan hadiah husnul khatimah. Wa atina ma qad sa'alna, ya Allah berilah apa yang kami pinta, min atayakal disani wa krimil arwaha minna bilika khairil anami, muliakan ruh kami ketika dicabut nyawa, ketika masuk alam barzah, muliakanlah kami ya Allah dengan bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang pertama sunnah yang ada dalam peringatan Maulid Nabi itu, yang pertama tadi bersalaman, yang kedua sholawat, yang ketiga silaturahmi. Kalau bukan acara maulud, kalau bukan acara Maulid Nabi, mungkin kita tidak berkumpul, tidak bisa bertemu dengan Pak Kuwu. Kamu jangan ngarincik ima Pak Kuwu yang ingkuk di malun umudan. Kamu pangantennya Pak, nyebunya? Ayo panganten ayah. Ya. Mana? Panganten tahun 70. Dengan berkah Maulid Nabi kita jadi bersilaturahmi. Jemblok kaleng, jemblok kidul, jemblok wetan. Yang mana orang yang rajin bersilaturahmi, Allah akan berikan panjang umur, sehat walafiat, jembar rezeki. Alhamdulillah. Salah satu bukti rezeki. Kita pikir orang berangkat rek mawa bolu, rek mana ngadahar dulu, aya anggur, jeruk, tahu. Pomok kiai mah biasa nasuk diberkatan, biasa. Eta teh barokah silatur, bahkan kadang-kadang sok diampun segala kata. Berkah silatur. Jadi Maulid ini luar biasa. Sunnah-sunnah Nabi kumpul dalam acara Maulid. Satu, bersalaman. Dua, baca sholat. Tiga, silatur. Empat, mendengarkan tausiah. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun falam azid fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila datang satu hari dan di hari tersebut aku tidak bertambah ilmu, kata Nabi, maka aku tidak mendapatkan keberkahan di hari itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi gudangnya ilmu, beliau selalu haus ilmu. Ada banyak orang yang bilang curhat sama ustadz, sama kiai, Pak Ustadz, saya tuh pengen hidup tuh pengen berubah lebih baik. Usaha yang tambah maju, atau pemajikan yang tambah lagi, tambah bagus. Pemajikan yang tambah lagi, tambah bagus. Anak-anak tambah bagus, usaha tambah lancar. Nah, masih kudu kumaha. Jadi kalau kita pengen hidup berkah, satu-satunya jalan setiap hari kita harus tambah ilmu. Makanya ibu-ibu nusok nguriling, ayo di nusok nguriling. Pengajian Haji Wahyudin hadir. Ustaz ada di video di unggal poe hadir bae. Aya gitu. Biasana nih. Itu luar biasa. Itu ganjaran paling gede. Man ta'allama baban minal ilmi
ya'malu bihi aw lam ya'mal, barang siapa yang mengamalkan ilmu, mengkaji satu bab ilmu, diamalkan ataupun tidak, lebih bagus min antusolliya mi'at rakaah, lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Pernah sholat 100 rakaat? Nah, orang hadir ke pengajian ditulis sholat 100 rakaat. Alhamdulillah. Sebabna mirengkeun kamu ibu-ibu nu rajin mah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis biasanya jadwalnya geus padat. Di Cikadu terus padat, Pak. Pengajian ibu-ibu. Padat, tinggal bapak-bapak nama ya, Pak. Kang Haji Wahyudin malam reboknya di Ustadz Yuhan, tambah berkah kudu tambah. Makanya dalam Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada acara tausiah agar hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang nu jadi masalah dalam tausiah bu hadisna ngayah teuing balik apal hiji-hiji aja. Terus Pak. Pemulon ceramahna 2. Ge Kang Haji Dadang lorkeun 100 hadis bae edar urang. Dapal hiji-hiji acan. Makana sim abdi keuleukeunnan bu ngadamel channel YouTube sareng TikTok, di Facebook oge ngadamel keuleukeunnan, ngadamel one day one hadis sapoe saiji mangga ibu-ibu nu gaduh HP buka di YouTube, di TikTok aya, di Facebook ge aya. Ketik Ahmad strip underscore sok ya strip di hadap underscore mangga ka bapak-bapak nu hayang ilmu setiap hari abdi 1 hadis ngan 1 menit Pak, cuma 1 menit sebab zaman ngomong HP mah aduh dibere ngaji 10 menit mah ngedul. Makanya abdi bikin hadis 1 menit li Ahmad strip musonib strip bawa underscore. Nah sebabnya ternyata di Facebook ngaran musonib ngayah si abdi ngarasa di urang mah asa can manggih jaman ngaran musonib rada hese gitu. Tapi begitu orang yang akun wow. Bahkan sampai di pas abdi daftar di TikTok musonib supir truk pokok. Wah kening aya ngaran musonib pas kurang diklik teh sangatnya ajengan supir truk ngaran musonib. Makanya nge underscore lamun di Facebook Ustadz Musonib itu setiap hari 1 hadis 1 menit. Kenapa? Yang penting tambah ilmu. Kenapa 1 menit? Ya, manusia akhir zaman 5 menit bagi ningali pengajian tak yang tapi ngelu bola 2 jam ge molotot. Terus gitu Pak. Karena dibikin kajian 1 menit khusus yang manusia ngararedul. Lamun dibere ngaji 1 menit ngedul kene wah jangan eta mah. Mantun HP na Bu? Mantun HP na Pak? Coba ke diklik Ahmad Musonib, jangan lupa subscribe and like and subscribe. Sopeker agar supaya kita setiap hari tambah ilmu. Makanya dalam Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada tausiah supaya kita tambah ilmu. Yang terakhir sebenarnya banyak hikmah Maulid. Apa yang paling besar di antara dalam Maulid Nabi Muhammad SAW itu diantaranya tadi salaman, silaturahmi, sholawat, tausiah, dan sodakoh. Siapa yang sodakoh?
para donatur, keluarga besar Miftahul Jannah, ini ganjarannya luar biasa. As-sodaqatu tadfa'ul bala, sodako itu bisa menolak bala rek cilaka terjadi. Tadfa'ul bala nukaduana, mana kosomalun bis sodaqoh bal yazdad, tidak berkurang harta dengan sodakoh terkecuali harta itu akan bertambah banyak. Yang ketiga, al-mar'u fil tahta dhilli sodakotihi, manusia nanti di mahsyar ketika panasnya matahari, maka ada sebagian orang yang berteduh, ada yang benar-benar berteduhnya lebih tebal, lebih adem, tergantung ukuran sodakoh. Semakin besar sodakoh seseorang, maka akan semakin adem ketika dia di yaumil mahsyar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan para donatur yang telah menyumbang acara di sini, keluarga besar Musholla Miftahul Jannah, mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, rezekinya tambah barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Itulah beberapa sunnah Nabi yang terjadi ketika kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa kita mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita menceritakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihi. Makanya tadi ketika baca Maulid Nabi itu kita menceritakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya saja kita agungkan, apalagi sunnahnya, apalagi manusianya, apalagi sang penciptanya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimal Madinah, beliau datang ke kota suci Madinah, fawajadal yahud yasumuna yaum Asyura, orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian Rasulullah menanyakan, kenapa pada puasa? Oh, kami sedang mengingat-ingat, memperingati Nabi Musa dahulu selamat pada hari Asyura ini. Fir'aun tenggelam. Akhirnya kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk mensyukuri Nabi Musa daripada kalian. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa memperingati selamatnya Nabi Musa alaihi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besar yang hafal 100.000 hadis, beliau menjadikan ini sebagai dalil boleh, bahkan sunnah, kita memperingati anugerah Allah. Sebagaimana kita memperingati 17 Agustus sebagai anugerah Allah, hari kemerdekaan Indo, boleh, bahkan sunnah. Yang penting merayakannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Begitupun Maulid Nabi Muhammad SAW, kita rayakan ini dengan sunnah Nabi, dengan sholawat, dengan sodakoh, dengan silaturahmi. Perayaan 17 Agustus juga kita syukuri dengan apa? Dengan tahlil kepada pahlawan,
balap kerupuk nanti ngasupkan botol kana jarum